Bincang-bincang Rospita Purba dengan pelaku UKM Simalungun, antara masalah, harapan, dan solusi. Dari Kabupaten Simalungun, MSTP melaporkan. Ibu ini sebelumnya bekerja di Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan sangat besar dalam percepatan pembangunan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja secara nasional. Ujung tombak semua harapan ini berada di tangan pelaku UMKM yang berada di seluruh perdesaan, kabupaten, dan kota setanah air. Berdasarkan data nasional, UMKM mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Sebagai penggerak ekonomi daerah, UMKM juga telah berkontribusi ke produk domestik bruto dan PBD nasional lebih dari 60%. Bisa dikatakan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini yang menggerakkan hati Rospita Purba selaku istri Wakil Bupati Simalungun Beni Gusman Sinaga sudi turun ke lapangan memenuhi undangan para pelaku UMKM Simalungun yang berada di pedesaan. Ibu yang ramah dan cepat akrab itu bersama timnya turun ke lapangan tanpa membebani anggaran pemerintah. Misi yang disampaikannya tidak lain salah satu dari 11 butir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Haji Anton Saragi dan Beni Gusman Sinaga. Sejumlah pelaku UMKM bahkan kelompok tani disambangi, antara lain pelaku UMKM sejumlah desa yang berada di Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Siantar, Gunung Maligas, Jorlang Hataran, Tapian Dolok, Tanah Jawa, Pane, Pematang Sidamani, dan Kecamatan Dolok Batunanggar. Dari diskusi kecil di setiap kunjungannya, Rospita Purba mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM juga menyampaikan harapan mereka agar kiranya pemerintah dapat benar-benar peduli untuk mencari solusinya. Mendengar berat ringannya tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM tersebut, Rospita Purba tetap menyemangati dan memotivasi mereka, termasuk kelompok tani, untuk tidak henti berkarya membangun perekonomian desa lewat usaha rumah tangganya. Harapan ibu-ibu akan kita sampaikan, kita yakin pemerintah akan memperhatikan dan harapan para ibu dan bapak sekalian, ujar Rospita Purba pada kesempatan diskusi dengan pelaku UMKM di Kelurahan Panitonga di kediaman Ibu Mulyani, seorang penggerak UMKM, pada Kamis 30 Juli 2026. Rospita juga mendorong para pelaku UMKM agar mampu berinovasi, menciptakan produk baru sesuai kebutuhan pasar lokal, sekaligus menjaga produk budaya dan kuliner khas daerah Simalungun. Peran UMKM menopang perekonomian nasional luar biasa hebat. Saat krisis ekonomi, UMKM lebih bertahan terhadap guncangan karena modalnya kecil dan pasarnya lokal, ujar Rospita yang berlatar belakang pelaku UMKM di ibu kota. Kalau UMKM tumbuh, lapangan kerja akan terbuka lebar, pendapatan masyarakat akan meningkat, pembangunan akan lebih cepat dan merata sebagaimana harapan Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, ujarnya pada media. Dari hasil diskusi dengan pelaku UMKM, Rospita Purba mencatat beberapa rangkuman dan paling urgen untuk direspon secara bersinergi antara pemerintah dengan pelaku UMKM perdesaan. Di antaranya perihal kelembagaan atau legalitas usaha, izin usaha, label halal, PRINS, pendataan UMKM, dan semua ini harus menjadi prioritas dengan memberikan kemudahan pelayanan. Kemudahan soal SDM perlu intens untuk melakukan pelatihan kewirausahaan termasuk berperkoperasian, juga perihal produksi agar pelaku UMKM paham dalam mengelola dan takaran bahan baku, standarisasi produk sehat termasuk teknologinya. Paling dikeluhkan pelaku UMKM adalah masalah pembiayaan.
Bagaimana agar para pelaku UMKM dan kelompok tani paham membuat proposal mediasi ke bank, lembaga keuangan? Paling penting dari semua itu adalah membantu pemasaran. Misalnya, tanggap info pasar, tahu yang namanya e-commerce, dan promosi produk usaha. Tanpa berencana untuk menemui pihak toko asli dan pihak Sujuya yang berada di kota Siantar untuk membantu memasarkan cemilan UMKM Simalungun. Katanya sembari memperlihatkan pelaku usaha desa Simalungun itu. Contoh kemasan cemilan. Isap Muhardi melaporkan. Tidak puas hanya produk itu aja, dan boleh dilihat di sini ada produk-produk yang begitu banyak. Ada roti ketawa. Kami dari pelaku UMKM yang ada di Panitonga beserta rekan-rekan mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan Ibu melihat produk-produk kami ini. Jikalau nantinya kami menginginkan dari Kecamatan Pani ini pelaku UMKM kiranya produknya dapat dipromosikan ke berbagai tempat. Itu harapan dari kami, karena kami di sini ada beberapa orang pelaku UMKM untuk mengerjakan ini dengan cara bergotong royong. Dan juga kami dari Kecamatan Pani ini juga menginginkan pemerintah kiranya dapat membantu kami pelaku UMKM ini itu dalam segi pemasaran maupun dalam peralatan yang belum ada sama kami. Kiranya dari pemerintah dapat membantu permodalan, karena memang dari permodalan itu kendala kami pelaku UMKM yang ada di Simalungun, khususnya di Kecamatan Pani ini. Terima kasih Bu atas kunjungannya. Semoga kami dari Kecamatan Pani ini pelaku UMKM kiranya dapat lebih naik kelas lagi Bu. Hari ini saya sedang ada di Panitonga bertemu dengan seorang ibu Mul, salah satu inspirasi saya di Simalungun. Ibu ini sebelumnya bekerja di Dinas Koperasi, sekarang sudah pensiun. Dan selama Ibu bekerja di Dinas Koperasi, Ibu sangat bekerja sampingan untuk membuat produk-produk yang ada di depan ini. Dan saya rasa hari ini saya menemukan seorang Ibu Mul yang luar biasa, dan saya lihat produk-produknya cukup menarik dan enak-enak semua dan layak untuk dipromosikan. Dan di sini saya ada menemukan produk-produk kue bawang. Kue bawang ini sudah banyak yang memesan, banyak yang suka, dan Ibu ini juga sering ikut pameran yang ada di Simalungun. Saya rasa produk-produk ini layak kita untuk promosi, dan ini menurut saya produk yang udah naik kelas. Dan ada juga roti ketawanya, ini juga enak sekali. Ini berbagai varian, ada yang original, coklat, keju, red velvet, dan rasa pandan. Kemudian juga seorang Ibu Mul ini selalu berinovasi, tidak puas hanya produk itu aja, dan boleh dilihat di sini ada produk-produk yang begitu banyak. Ada roti ketawa dengan aneka varian, macam-macam. Di sini ada kue bawang, ada kacang telur, macam-macam. Bahkan sekarang mencoba lagi membuat yang namanya sambal kecombrang, sambal andaliman, bahkan membuat sambal yang siap saji. Ini tinggal dimasak. Misalnya membuat nasi goreng, mie goreng, ini tinggal ditambahkan saja, jadi tidak perlu repot-repot lagi. Jadi saya sangat mengapresiasi buat seorang Ibu Mul. Ini salah satu wanita yang inspiratif ya, layak untuk dicontoh buat masyarakat Simalungun. Dan teruslah berkarya Bu, tetap semangat, sehat, panjang umur. Amin. Dan terus berinovasi dengan produk-produk, dengan pengetahuannya gitu ya Bu ya, terus berinovasi dan kreatif. Amin.
Terima kasih. Terima kasih. No east or west.